Jadi Rasul, siapa yang ngangkat? Gubernur atau ketua daerah rumah wanita? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu, mengajarkan sejarah Nabi. Sekarang apa lagu-lagunya ibu-ibu? Modern mereka, sarjana, istri pejabat, tapi tidak tahu sejarah Nabi. Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Yuk, yuk ayo. Yuk ayo, yuk ayo. Apa itu ayo ayo? Ayo apa? Ayo apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan. Beleng-beleng. Apa itu? Apa gunanya itu lagu-lagumu itu? Putar ke kiri, putar ke kanan. Apa? Katanya majelis taklim, tapi lagunya tidak mendidik. Sudah 3 tahun majelis taklim, seragamnya 4. Olahraga depan. Diangkat menjadi Rasul. Siapa yang ngangkat? Gubernur atau ketua daerah? Diangkat menjadi Rasul. Siapa yang ngangkat? Gubernur atau ketua daerah rumah wanita? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu, mengajarkan sejarah Nabi. Sekarang apa lagu-lagunya ibu-ibu? Modern mereka, sarjana, istri pejabat, tapi tidak tahu sejarah Nabi. Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Yuk, yuk ayo. Yuk ayo, yuk ayo. Apa itu ayo ayo? Ayo apa? Ayo apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan. Beleng-beleng. Apa itu? Apa gunanya itu lagu-lagumu itu? Putar ke kiri, putar ke kanan. Apa? Katanya majelis taklim, tapi lagunya tidak mendidik. Sudah 3 tahun majelis taklim, seragamnya 4. Olahraga depannya lakinya orang. Dia di depan sebajunya sempit. Bapak-bapak di belakang, di depan ibu-ibu 1. Bapak-bapak di belakang 2. Ini kelakuan majelis taklim ini begini. Ketawa ibu-ibu karena ibu begitu toh. Kalau 17-an apa lagu-lagu seperti itu? Mesti dari kecil sejarah Nabi kita ceritakan. Itu dulu ibu saya kepada saya. Sekarang kepada anak saya bikinkan lagu supaya dia tahu anak Nabi. Anak saya namanya Cek, saya ajari. Cek, nah nyanyi nak. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Ibu baru tahu toh 7 anak Nabi? Ya. Berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan? Anak pertama? Qasim. Coba. Ini dari sini kita tahu lagu. Maka ibu harus pandai-pandai mendidik anak. Memperkenalkan sejarah Nabi. Supaya mereka cinta kepada Nabi. Maka ini tujuannya maulid. Bukan kita mau bid'ah. Sekarang ada juga baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Seolah-olah dialah menjadi panitia hari kiamat. Ini maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman sahabat. Pada tabi'in. Tidak ada semua itu. Saya bilang, bos, memang tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman sahabat. Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi. Mereka lihat Nabi. Segar ikatan mereka soal Nabi. Mereka tahu sejarah Nabi. Jadi tidak perlu dituturkan. Sekarang kita sudah 1400 tahun yang lalu. Banyak umat Islam. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Tapi dia tidak tahu siapa anaknya Nabi. Maka perlu kembali diingatkan. Jadi kalau orang mau maulid, hargai. Jangan malah dibilang sesat. Masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Yang paling enak, yang tidak mau maulid silahkan. Tidak usah.
Yang maulid silakan. Yang maulid ini jangan kau tuduh mereka sesat. Ayo kita saling memuliakan, menghargai sesama muslim. Ya, nih satu maulid. Yang kedua, ibu-ibu, bagaimana kita maulid ini bisa menjadi bawa pulang, diamalkan. Apa yang diamalkan? Ayo kita sejarah kisah-kisah Nabi saja dulu. Ya, paling gampang sudah. Berapa istri Nabi? Berapa? Ini ibu biar tahu, enggak mau duga dia jawab ini. Berapa? 11. Coba lihat. Istri pertama namanya Khadijah. Tua berapa tahun? 15 tahun lebih senior dari Nabi. Sebelum menikah dengan Nabi, beliau paling kaya di Mekah. Paling kaya di Mekah. Menikah dengan siapa? Muhammad bin Abdullah. Pegawainya waktu itu, karyawannya. Lalu Khadijah selalu cerita-cerita kelebihan Muhammad kepada asistennya. Namanya Nafisah. Asistennya, dia selalu cerita. Ini Muhammad baik, jujur, kinerjanya bagus, disiplin, sopan ngomong, nguntung juga baik. Nafisah paham. Oh, bunda ini senang sama Nabi. Muhammad waktu itu belum jadi Nabi. Akhirnya apa? Nafisah jadi tim sukses. Tapi bukan tim sukses pilkada. Disuruh bikin baleho 10, cuma 5 dia bikin. Hilang 5. Ya kan? Ini Nafisah datang kepada Muhammad. Muhammad, bagaimana kalau ada perempuan suka kamu? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih senior dari kamu. Tidak ada masalah. Lebih tua 15 tahun. Tidak ada masalah. Tapi dia sudah 2 kali janda. Tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, benar tidak dia senang sama saya? Kata Nafisah, tenang mas bro. Saya punya urusan. Jangan lagi cari dah hadis mas bro. Tidak ada. Lalu datanglah Nafisah kepada Khadijah. Bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada laki-laki senang bunda? Alhamdulillah, terbuka jodoh. Tapi ini lebih muda dari bunda. Tidak jadi masalah. Lebih muda 15 tahun. Tidak jadi masalah. Tapi dia anak buahnya. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, benar tidak dia sunat sama saya? Kata Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Ini namanya tim sukses yang tidak mempermalukan kedua belah pihak. Coba kalau Nafisah mau memanfaatkan situasi. Maka dia datang kepada Muhammad. Muhammad, dia suka kok bos. Tenang aja, ambil semua hartanya. Dia terlalu senang sama kamu. Nafisah kan tidak. Berarti ibu-ibu jaga perasaan orang. Jaga harga diri orang. Jangan permalukan orang. Meskipun ibu tahu ada aib dalam dirinya. Ini penyakitnya ibu-ibu. Apa? Tukang gosip. Ini. Duduk-duduk begini, damai tapi gersang. Oh, coba lihat siapa duluan pulang, dia jadi ibu cawan. Jadi gini Pak Gubernur itu dia duduk-duduk itu. Dia enggak cerita tapi apa? Dia mulutnya enggak ngomong tapi bibirnya dong. Memang fitrahnya. Apa begitu orang sini? Bukan cuma di sini. Orang Amerika juga tukang gosip perempuannya. Fitrahnya. Maka Nabi katakan kalau perempuan mau selamat, jaga mulutnya, aman dia masuk surga. Cuma kan gampang sekali kita gosip. Lewat teman kita. Apa? Nggak serasi kudungnya sama roknya. Dia bilang iya. Lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Semua mau diurus. Iya kan? Ini penyakit kita. Semua mau diurus. Ustadz aja dia gosip. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Saya dengar tadi dilewat. Saya dengar. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Inilah penyakit ibu-ibu. Ibu. Mau gampang masuk surga? Ketika Nabi Isra Mi'raj kan dibawa jalan-jalan masuk surga. Subhanallah. Alhamdulillah. Banyak perempuan dalam surga. Begitu Nabi dibawa lihat neraka.
Nauzubillah min zalik. Ya Allah ampuni hambamu. Ya Allah ampuni umatku. Ya Allah. Kenapa? Perempuan ternyata lebih banyak dalam neraka. Ditanya kenapa bisa begitu? Ada dua kelemahan perempuan. Satu, tidak mampu menjaga suaminya. Tidak mampu mengurus suaminya. Dan yang kedua, tidak mampu menjaga lisannya. Jadi kalau ibu mampu menjaga lisan, aman. Itulah gunanya masker. Supaya ibu semua mau diurusin. Iya kan penyakit kita. Ya, Bu? Bu. Maka bertanyalah ibu-ibu di Makassar. Ustadz yang saya cerita ini kan benar. Memang begitu sifatnya Ustadz. Itulah benarnya namanya ghibah. Tidak boleh kita cerita kejelekan orang. Kalau dia salah yang ibu cerita namanya fitnah. Tidak ada jalan. Ayuhibbu ahadukum kata Allah. Sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Maka berhenti cerita kejelekan orang. Jadi gimana solusinya Ustaz? Ketika datang orang cerita. Bu katanya. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu bu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Berhenti itu. Cuma kan enggak kita. Memang. Enggak tahu persoalan. Biar enggak tahu persoalan. Ikut campur. Ibu kalau suka ikut campur bikin urusannya ibu, nanti takdirnya seperti tauge. Tahu tauge? Tahu tauge? Coba lihat tauge bu. Kita bikin soto Banjar, ada. Pecel, sayur, lemper, ada. Ada tuh kalau di Makassar ada lemper. Ayo, maka karena dia selalu ikut campur, Allah takdirkan semua tauge bengkok. Dah ada lurus toh? Maka kalau ada ibu-ibu majelis begini kumpul, teriaki saja pagi-pagi toge nih ya. Ini penyakit perempuan. Maka ini gunanya kita peringati maulid supaya ibu-ibu pulang berhenti cerita kejelekan orang. Tidak ada gunanya menghabiskan amal-amal kita. Nabi pernah kumpul para sahabat dan bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Mereka tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia zakat sedekah. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang suka memutuskan tali persaudaraan. Dan salah satu jahat sama tetangga dan memutuskan tali persaudaraan adalah mereka suka menceritakan kejelekan orang. Adakah orang yang senang dicerita kejelekannya? Ada? Ada? Ada ibu? Lalu untuk apa kita cerita orang? Rajin betul istrinya majelis taklim. Baik betul itu istrinya. Tapi kasihan suaminya selingkuh kiri kanan. Lalu apa untungnya ibu cerita? Bu? Hei. Hei. Satu. Pulang pengajian. Tinggalkan gosip. Dua. Rasulullah setelah menikah dengan Khadijah. Usia 40 tahun. Nabi dilantik menjadi Rasul. Pulanglah beliau 3 hari 3 malam di atas Gua Hira. Pulang menggigil. Dia ketuk pintu. Masuklah Nabi. Kedinginan. Lalu Nabi berkata, istriku selimuti saya. Saya kedinginan. Kira-kira kalau ibu-ibu apa jawaban ibu? 3 hari 3 malam suami tidak ada kabar. Di WhatsApp tidak dibaca. Di telepon di reject. Tiba-tiba datang kedinginan bu. Selimuti saya bu. Apa jawaban ibu? Apa ibu selimuti? Enggak, diinterogasinya suaminya. Mana HP-mu? Dari mana kau ini kedinginan? Iya toh? Tapi Khadijah tidak. Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Apa kata Khadijah? Sami'na wa ata'na. Hikmah yang kedua buat ibu-ibu, sangka baiklah kepada suami. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan rumah tangga yang dipenuhi dengan sangka buruk. Ibu mau bahagia dengan suami? Mau?
hilangkan sakwa sangka, hilangkan sangka buruk. Telepon suami tidak dijawab pagi-pagi, sangka baik. Oh, berarti suami saya lagi sholat duha. 1 jam kemudian ditelepon, belum dijawab juga. Oh, berarti suamiku lagi meeting dengan gubernur. Telepon lagi siang-siang tidak jawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat berjamaah di masjid. Sore ditelepon tidak dijawab-jawab. Oh, berarti suamiku dia lupa handphonenya. Tiba-tiba sore masuk WhatsApp teman kita. Saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suami saya lagi nge-grab. Tenang perasaan. Ibu-ibu, demi Allah, tidak ada kebahagiaan orang yang selalu sangka buruk. Suami enak-enak kerja, hanya tidak dijawab telepon, ibu tidak bisa tenang di rumah. Sangka baik. Orang yang sangka baik, rumah tangganya pasti tidak bisa bahagia. Saya kasih contoh. Kasih contoh ibu. Suami istri 7 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-8 dia pergi ke ahli kandungan, periksa istrinya. Wih, alhamdulillah, kata dokter, ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang betul. Dia teleponlah suaminya, Pak, alhamdulillah hasil pemeriksaan saya sudah terlambat 2 bulan. Tapi Pak, jangan cerita-cerita dulu ya. Malu kita nanti kalau tidak jadi lagi. Oke Bu, ini rahasia berdua. Jangan cerita ke siapa-siapa. Setuju Bu ya? Setuju Pak. Oke. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata ibunya, Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Bu, saya siapa? Petugas PLN. Oh kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Hui. Kenapa dia bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Wah, dia mulai curiga sama suaminya. Pasti kelakuannya lagi nih si gendut ini. Kan suaminya gendut. Pasti kelakuannya ini si gendut ini. Pulang suaminya capek. Di jalan macet, kehujanan, baru buka pintu. Memang kau pembohong gendut. Apalagi ini pembohong. Orang capek, pembohong gendut. Apa? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Bukan saya. Kenapa? Wah, suaminya juga marah digendut-gendutin. Dia datang ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ini ada catatannya Pak. Kau hapus ini. Ya boleh Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Dia terpaksa pakai lilin. Inilah bahayanya sangka buruk. Bu, lo ibu, bu, Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Oleh-oleh kedua pulang maulid, hilangkan sangka buruk. Tidak ada kebahagiaan orang sangka buruk. Begitu juga kepada pimpinan kita. Kok saya dimutasi? Sangka baik. Saya tadinya kok kepala dinas menjadi staf ahli. Berarti Bapak dianggap ahli. Ini staf ahli kan enak. Ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Oh berarti Pak Gubernur merasa saya perlu istirahat, banyak berpikir. Sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Tidak ada kebahagiaan orang yang sangka buruk. Sangka baik. Saya dalam hidup saya, betapa banyak Allah kasih pelajaran. Saya baru tahu maksud Allah yang baik setelah beberapa saat berlalu. Begitu ada kejadian sangka baik saja, tunggu akan muncul. Oh ini maknanya ini. Tamat SMA kan saya daftar polisi Bu. Tentara. Akabri. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku Bu. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak jadi rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus waktu itu Bu. Dia sekarang polisi 2 bunga, reserse, baret merah.
Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah jadi ustadz. Alhamdulillah karena baret putih saya pakai, mulai baret hiram sampai baret merah saya ceramai semua. Yang terbaik. Gubernur sebelumnya, kepala dinas, tiba-tiba kita tidak ada jabatan, sangka baik. Itulah hidup. Jangan pernah sangka buruk. Begitu juga kepada suami, sangka baik. Tidak ada ketentraman bagi rumah tangga yang selalu disertai sangka buruk. Dan ibu enaknya jadi istri karena ibu tidak tanggung dosanya suami. Saya bilang sama istri saya, mama nyecek. Kan ibu-ibu sekarang suka sekali periksa handphone. Untuk apa periksa handphonenya suami ibu? Coba jelaskan saya, untuk apa? Ayo yang suka periksa handphonenya suami ini. Untuk apa ibu? Setelah tahu ibu mau apa? Ternyata besok-besok ada masalah yang tidak menyenangkan hatimu, apa yang kamu lakukan? Mau diceraikan, saya ceraikan kamu. Daripada kau menderita mendampingi saya, sudah, kita selesaikan baik-baik. Dan kau tidak mungkin. Kuceraikan kau pagi, sore saya sudah dapat. Nah sekarang apa maumu? Sakit hati aja. Ayah. Dan hebatnya perempuan Islam, kalian tidak menanggung dosanya suami. Kalian tidak akan menanggung dosa suami. Ya, beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki, dosa istri kita tanggung. Kalau suami menanggung dosa istri. Istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak puasa, istri tukang gosip, istri suka keluyuran. Suaminya ditanggung dosanya nanti. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Beda istri. Suami pezina, suami koruptor, suami narkoba, suami penjudi, suami tukang tipu. Ibu tidak tanggung dosanya suami. Itulah enaknya jadi perempuan Islam. Bahkan kalau dia sholat, dia puasa Ramadan, dia jaga harga dirinya, dia patuhi suaminya, kata Nabi, tadahulul jannati bisalam. Silahkan ibu mau masuk pintu surga mana saja. Makanya sangka baik saja, tidak usah sangka buruk. Ada ibu-ibu curhat sama saya tengah malam, Ustaz. Mohon solusinya Ustaz. Saya sudah tidak tahan. Kenapa ibu? Dia bilang saya sudah tidak tahan. Saya minta solusinya Ustaz. Saya sudah tidak tahan. Memang kenapa? Saya ini sudah 21 tahun menikah Ustaz. Tidak tahan. Saya bilang dalam hati. 21 tahun tidak tahan. Inilah kadang-kala ibu-ibu kalau ngomong tidak masuk di akal. Ya memang Allah fitrahkan itu manusia. Laki-laki itu lebih banyak akalnya. Perempuan lebih banyak perasaannya. Maka kalau perempuan ngomel, dengar saja Pak. Tidak usah dijelaskan apa dia mau. Dengar aja. Karena memang dia cuma mau didengar. Dengar aja. Oh, ya, dengar aja, dengar. Tapi tidak tahan saya Ustadz. Ya tidur. Rumus menghadapi perempuan itu, ilmu paling efektif, sabar. Tidak ada sudah kalah itu ilmu sabar. Diam. Tidak usah dijelaskan. Biar dijelaskan tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya sudah Pak, lebih diam aja. Pokok sudahlah. Dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Dijelaskan tuntas yang dua, muncul lagi pertanyaan tiga. Sudah tuntas semuanya, dia ungkap lagi yang 5 tahun yang lalu. Itulah perempuan. Iya ibu toh? Maka dengarkan saja. Ada saatnya nanti dia bilang. Baru dia sadar itu. Iya sebenarnya itu saya emosi aja itu hari Pak. Begitulah perempuan. Dihadapinya jangan emosi. Saya sudah tidak tahan Ustaz. Kenapa? Sudah 21 tahun. Udah cocok saya Ustaz. Saya bilang ibu tahu enggak baut? Tahu Ustaz. Apa pasangannya baut ibu? Mur. Sama enggak? Sama modelnya? Sama bentuknya? Beda. Justru perbedaannya yang membuat dia kokoh. Berarti rumah tangga tidak akan pernah kokoh kalau mau menyamakan. Yang kokoh adalah ketika dia mau saling menerima kekurangan dan kelebihan. Itu pasti kokoh. Mana mau cocok jenis kelamin aja kita tidak sama. Iya. Pendidikan aja kita pasti beda. Latar belakang budaya kita pasti beda. Maka yang membedakan itulah kalau kita kelola dengan baik dalam rumah tangga, dengan faktor utamanya sangka baik,
insya Allah bahagia rumah tangga. Ya, sangka baik. Tuh Khadijah tidak pernah sangka buruk sama suaminya. Khadijah ketika beliau sakaratil maut, usia 65, beliau sakit. Dan baju yang beliau pakai sudah 8 kali tambal. Tahu tambal, Ibu? Itu tambal ke-8-nya 1 sampai 7, Nabi masih menambalnya pakai apa? Masih pakai kain. Di tambalan ke-8 beliau pakai pelepah daun kurma. Kenapa? Habis kainnya Nabi. Padahal sebelum nikah beliau orang kaya. Lalu beliau panggillah anaknya, Fatimah, ta'al. Fatimah ke sini dulu, nak. Kenapa, Bunda? Tolong kau mintakan serbannya bapakmu. Ada serban yang selalu dia pakai, bapakmu itu terima wahyu. Tolong sampaikan ke beliau, saya minta untuk saya jadikan kain kafan. Mudah-mudahan serban itu Allah hindarkan saya dari azab kubur. Mendengar ini, Fatimah berkata, Bunda aja yang minta sama bapak. Dengar jawaban Khadijah. Saya malu minta sama bapakmu, nak. Habis hartanya untuk bantu Rasulullah, minta serban, malu. Kira-kira masih ada istri sini malu minta sama suaminya? Pak Gubernur, masih ada kira-kira malu minta sama suami? Bukan diminta, dicuri. Ayo, itulah Khadijah. Maka jangan heran Khadijah meskipun sudah wafat, beliau tidur bersama Aisyah. Beliau tidur bersama Aisyah. Tapi siapa yang dikenangnya? Khadijah. Rasulullah hanya berkata, seolah-olah saya mendengar trompa kakinya Khadijah. Seolah ada Khadijah dalam rumah kita. Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, ada apa sih kelebihan Khadijah? Khadijah sudah wafat. Kau nikahi 2 kali janda. Lebih tua dari kamu. Kenapa Khadijah terus? Dengar jawaban Nabi. Kau tidak pernah mampu mengimbangkan, menyandingkan atau menyamakan dirimu dengan Khadijah. Ketika tidak ada orang percaya kepadaku, Khadijah orang pertama yang percaya ke Rasulanku. Ketika orang memboikot saya tidak boleh bertransaksi ekonomi kepada Muhammad, hartanya habis untuk membantu perjuangan dakwah. Maka jangan heran Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Jadi kalau ibu mau dicintai suami lahir batin, jadilah seperti Khadijah. Bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, tapi kebersihan hatinya Khadijah. Kita itu laki-laki kan tergantung perempuannya. Kalau perempuannya baik, akhlaknya baik, tidak mungkin tergoda suami. Ibu mau? Suami tidak macam-macam mikirnya. 3 aja resepnya. Pegang ini, kau kuasai suamimu. 1, buat matanya senang. Artinya apa? Ibu penampilan cantiklah di depan suami. Kalau suami senang selalu pakai baju merah, pakai itu baju merah tiap hari. Kalau suami senang warna-warna emas, pakailah itu tiap hari. Ya. Tapi saya tidak senang warna begini, Ustaz. Bukan untuk ibu, tapi untuk menyenangkan suami. Dandannya seorang istri, menyenangkan hati suami, itu ibadah buat seorang wanita. Yang kedua, buat perutnya senang. Bagaimana caranya? Bikinlah masakan kesenangan suami. Kalau tidak bisa tiap minggu, sekali sebulan. Ketika terima gajinya suami, terima honornya suami, ya WhatsApp suami, SMS suami, telepon suami. Bang, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat abang. Masakan kesenangan saya sudah siapkan di rumah, bang. Aman, bang, jangan makan di luar. Ini hari spesial buat abang. Senang kita jadi suami. Itu saya kalau terima SMS WhatsApp begitu, mamanya C di rumah dia goreng baru dia kirim. Rasanya kita mau cepat pulang. Ibu pernah WhatsApp suaminya begitu? Paling di WhatsApp, bang jangan lupa singgah beli telur. Bang habis gas. Kok tahu Ustaz? Ya saya rasakan juga. Pernah suatu kali Pak Gubernur pulang, saya ceramah takziah malam-malam di Makassar. Tiba-tiba masuklah WhatsApp-nya mamanya C. Ustaz, habis pembalut. Aduh.
Tidak mungkinlah sopir saya suruh ini istri saya. Sudahlah, saya singgah, saya berdoa mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar, ada ibu-ibu datang, Ustaz beli pembalut. Saya jengkel, langsung saya balik. Biar daripada saya melahirkan, udah. Tenang perasaan. Mungkin ego kita ini buat kita juga laki-laki, ya. Kadangkala ego naik, masa saya eselon, masa saya kepala dinas, masa singgah beli pembalut. Jangan lihat eselonnya. Pakai ilmunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ada sahabat yang selalu mau datang, mau laporkan istrinya. Kenapa? Istrinya suka ngomel. Maka dia berharap Umar panggil istrinya supaya dinasehatin. Begitu dekat dengan Umar bin Khattab, dekat dari rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Balik dia bilang, Pak Umar aja dimarahin. Balik besok ketemu, ya Amirul Mukminin, presiden lah waktu itu. Saya lihat kemarin Anda istri ngomel-ngomel, Anda senyum saja. Dengar ini jawaban bapak-bapak ini, para pejabat nih yang hadir. Dengar apa jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan menyusui anak saya. Coba, hilang itu emosi Pak, hilang itu harga diri. Kalau kita sudah ingat bagaimana susahnya itu ibu melahirkan, hamil. Masih ingat ibu-ibu waktu hamil? Masih? Ada ndak enaknya itu orang hamil? Untung saya tidak pernah hamil. Coba ibu-ibu kalau hamil, jalan aja setengah mati. Aduh, sudah mau mau duduk aja, mana ada ibu hamil langsung duduk aja. Udah standar samping dulu itu kasihan. Iya ibu, ya benar. Kalau kita laki-laki paling ngidam. Ustaz, apa doanya berhenti ngidam istri? Ngidam apa istrimu? Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari Pak Ustaz. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah di atas lemari. Saya berhenti kau dongo-dongo itu dikasih kerja di konsumsi. Yang kedua kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anak saya. Masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang istri gubernur, keluar sayang. Setengah mati juga biar istri gubernur. Nggak ada. Itulah susahnya jadi perempuan. Maka ketika suami disuruh sama istri, bayangkan sulitnya melahirkan. Yang ketiga kata Umar, begitu cara saya berterima kasih yang telah menyusui anak saya. Masih ingat waktu menyusui? Masih? Terutama waktu tumbuh giginya. Masih ingat tak? Untuk saya tidak pernah rasakan. Kalau digigit kan mana dia ditinjau nanya, kok gigit saya? Tidak, dia usah lepas nak. Iya ibu, iya. Siang anaknya, malam. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Berikutnya, kalau kita cinta kepada Rasul, jadilah istri seperti istri Rasulullah. Nah, tentu bertanya kita, itu bapak-bapak mau punya istri seperti istri Rasul? Pak Gubernur pasti mau. Kita punya mau istri seperti Khadijah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita seperti Rasulullah? Tenang ibu-ibu, saya bela ibu-ibu hari ini. Tenang. Nah, kita mau seperti Khadijah, tapi kelakuan kita seperti Abu Jahal. Pembohong kiri kanan. Suami istri minta duit, tidak pernah ada. Benar, tidak ada. Habis biar baunya tidak ada lagi. Giliran selingkuhannya minta, gampang deh. Tunggu aja 5 menit. Ya,
Rasulullah, coba, begitu memuliakan istri, beliau tidak pernah kusam rambutnya di depan istrinya. Coba itu, buka itu barasanji sejarahnya. Rasulullah beliau yang bersihkan tempat tidurnya. Beliau yang tambal bajunya ketika robek. Beliau sediakan sarapan. Itu Rasul, manusia pilihan. Namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Tidak malu, bahkan rela ikhlas membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Untuk meringankan kerjaan istri. Kita baru Satpol PP. Satpol PP. Apa Satpol PP? Polisi setengah. Baru pegawai honor, macam-macam ceritanya. Tidak ada kehinaan bagi laki-laki yang memuliakan istrinya. Tidak ada kehinaan suami yang membantu pekerjaan istrinya. Rasulullah mencontohkan itu. Beliau kalau keluar rumah sudah ada sisir. Masuk ke kamar rapi baru keluar. Kita sudah habis pisang gorengnya 4 masih berantakan rambut. Begitu istrinya katakan, bang, baik-baik itu rambutmu apa? Kenapa kau urus rambutku? Rambutmu kau urus. Itulah Rasulullah. Rasulullah subhanallah, dari 11 istri beliau tidak ada satupun yang dia panggil namanya. Beliau tidak pernah memanggil Khadijah. Beliau tidak pernah memanggil Aisyah. Aisyah beliau panggil apa? Ya Khumairah. Yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka bapak-bapak Pak Kak di sini, Pak Karo, panggillah istri kita dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Dia bilang tidak mancung hidungnya Ustaz. Ya giginya lah kau lihat. Justru giginya mancung Ustaz. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istri kita hitam panggil Tam. Hitam. Apa kata istri kita? Apa PC? Masa suami istri? Katanya Islam itu agama yang paling paripurna. Kok kita saling PC hitam? Ya, Rasulullah beliau kalau minum bersama istri beliau, kalau beliau minum gini. Bismillahirrahmanirrahim. Hebatnya Rasul, kalau beliau minum satu teguk dikasih lagi istrinya. Minum lagi. Kasih lagi istrinya. Hebatnya bekas bibirnya Aisyah itu yang diminum oleh Rasulullah. Bekas bibirnya Aisyah. Masya Allah. Coba kalau kita Pak Kadis, istri, bekas bibir istri, bau betul mulutmu. Maka kalau ibu bapak mencontoh Rasulullah, maka rumah tangga pasti bahagia. Dia bukan cuma surga akhirat menunggunya. Di dunia dia sudah dapatkan surga. Nggak usah ikut parenting. Quality time. Apa itu? Belajar saja sama diri Rasulullah. Kita ini sudah miskin di dunia. Rumah tangga kita kadang-kala ngontrak-ngontrak. Tidak tahu lagi kewajiban istri kepada suami. Suami tidak tahu kewajiban kepada istri. Maka di dunia dia susah sanggara. Di akhirat apalagi nanti. Maka kalau kita tidak bisa dapatkan kekayaan sorga di dunia dengan harta, maka dapatkan kebahagiaan itu dengan memperbaiki hati dalam rumah tangga. Suami tahu kewajiban kepada istri, istri pun melaksanakan tugasnya kepada suaminya. Itu Rasulullah. Rasulullah subhanallah, manusia mulia tidak pernah menghina istrinya. Maka jadilah suami seperti Rasulullah Muhammad SAW. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Suatu kali Umar bin Khattab menangis. Tiba-tiba ketawa lagi. Menangis lagi. Datanglah sahabat bertanya. Wahai Umar, kau sudah gila apa? Umar waktu itu sudah jadi presiden. Beliau katakan, bagaimana saya tidak ketawa? Saya mengingat waktu sebelum datang Muhammad SAW. Saya pernah memakan Tuhanku. Dia bikin berhala dari roti, lalu dia makan itu Tuhannya. Dia bilang, bayangkan hebatku dulu sebelum ada Muhammad, Tuhan pun saya makan. Kan dia ketawa. Lalu kenapa engkau menangis ya Amirul Mukminin?
Saya bayangkan sebelum Nabi Muhammad SAW datang di tengah-tengah kita. Saya pernah mengambil anakku yang masih orok, merah, saya rebut dari istriku, lalu saya bawa ke belakang rumah, saya gali pasir, saya tanam sendiri anak perempuanku itu, lalu saya timbun, saya lompat-lompat di atasnya karena saya anggap ini perempuan anak pembawa sial. Begitu zaman jahiliyah. Alhamdulillah setelah ada Muhammad, mampu melahirkan kita seperti sekarang ini, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Berarti Rasulullah dikenang kehebatannya karena berhasil memimpin, mengarahkan umatnya dari jahiliyah menjadi seperti yang kita nikmati sekarang ini. Berarti Pak Gubernur, kalau Bapak ingin dikenang sebagai pejabat, bukan hanya memperbaiki diri, tapi memperbaiki rakyat Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah saya senang sekali mendapat berita Bapak punya program yang sangat memuliakan kebaikan. Bukan Islam, kebaikan. Satu desa, satu lurah, satu rumah tahfiz. Meskipun Bapak sudah tidak menjabat sebagai gubernur, selama rumah tahfiz itu dimanfaatkan, maka itu akan menjadi amal kebaikan dunia sampai di akhirat. Tapi percayalah, tidak mungkin Pak Gubernur hebat tanpa didukung sama istri. Tidak mungkin. Ini istri tidak kelihatan perannya, tapi menentukan SK. Benar. Biar Pak Gubernur senang sama Bapak, kalau istri Pak Gubernur tidak senang, berpengaruh itu tanda tangan. Iya memang sudah itu begitu yang namanya kehidupan manusia. Saya juga tidak bisa hebat ceramah begini kalau istri saya tidak mendukung. Saya mau bikin naskah, digangguinya saya. Bikin sama bapakmu, cepat kau ambil itu. Nangis sana, mana bisa kita bikin naskah? Begitu kita mau ceramah, dia curi kita punya naskah. Apa? Mana bisa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mana sudah ini? Mana naskah kita? Maka yang terpenting kembali dalam maulid kali ini, mari jadikan rumah tangga kita sebagai pintu sorga, meraih sorga yang sebenarnya. Jangan berpikir di dunia tidak ada sorga. Kita kan selalu berdoa, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Apa itu fid dunya hasanah? Menurut para ahli tafsir Al-Quran, hasanah di dunia itu, sorganya dunia itu mengandung 4 komponen. 1, punya pasangan yang baik. Jadi kalau istri bagus agamanya, suami bagus agamanya, suami bagus akhlaknya, istri bagus akhlaknya, sudah 1 komponen sorga didapat. Yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Tidak ada gunanya pangkat jabatan kalau anak kurang ajar. Ibu-ibu nih, kalau ibu meninggal siapa yang doakan? Suami. Tidak bakal, dia kawin lagi. Siapa yang doakan? Anak. Maka berhasilan ibu, saya setuju dengan pernyataan Pak Gubernur. Kalau mau hebat ini provinsi kita, ibu-ibunya harus menjadi pesantren pertama. Sayang, seribu sayang ibu-ibu sekarang, banyak yang gagal mendidik anak. Dihormati di luar, dimuliakan di kantor, sampai di rumah dimaki-maki sama anaknya. Itu siapa yang gagal? Ibunya. Kita kadang kala bahagia, hebat kalau anak kita pintar bahasa Inggris. Hebat anaknya Ustaz, pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang bisa begitu. Masa banyak Ustaz? Ya sudahlah, ke Inggris lihat itu anak-anak di sana. Anak-anak di sana semua pakai bahasa Inggris, Bu. Memangnya kalau ibu nanti meninggal, anak berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God. Please help me my mother. Enggak. Pasti pakai bahasa Pado. Kepado, lindungi lo. Pasti. Ya, maka ibu-ibu didik anak. Yang ketiga komponen punya sorga dunia, apa itu? Punya harta yang bermanfaat, bukan harta yang banyak. Mana harta yang bermanfaat? Harta yang banyak digunakan orang lain menjadi amal soleh-soleh, amal jariah. Bu-ibu nih, yang punya emas berlian, cincin. Ayo ibu, kalau ibu meninggal siapa yang punya itu? Siapa? Anak, istri kedua. Bukan anak, istri kedua yang pakai. Maka sedekahlah sebelum tiba saatnya. Dan yang keempat, surganya dunia, punya teman yang baik. Bukan teman kepentingan politik dan kekuasaan.
Teman yang baik itu meskipun kita sudah pensiun masih baik sama kita. Meskipun kita sudah miskin masih baik sama kita. Itulah teman yang baik. Dan nerakanya dunia ketika kita punya jabatan, banyak teman kita, pas kita hilang jabatan, semua menjauh dari kita. Itu nerakanya dunia. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari mewujudkan ini melalui maulid. Maulid ini tidak ada guna kalau kita pulang tidak diamalkan. Minimal amalkan dengan menjadi suami yang baik dan istri yang baik. Terakhir, kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita ikuti sunnah-sunnahnya. Apa sunnah? Yang gampang-gampang, tidak usah berat-berat. Mulai hari ini, oleh-oleh khusus ibu, kapan dan dimanapun selalu ada wudhu. Coba ibu amalkan. Bapak-bapak pegawai, bapak mau pergi kerja wudhu dulu. Mau pergi jemput anak wudhu dulu. Mau pergi pengantin wudhu dulu. Mau pergi kemana saja ikuti Pak Gubernur yang katanya tidak ada liburnya. Ya, sudah ikuti dengan ada wudhu. Orang yang selalu ada wudhunya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatakhirin. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan.